وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة صلاة الله سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah ngabar sesepuh ngabar sareng jajaran biasa melaksanakan bimbingan tapi pengawasan. Hadirin jamaah ngabar anu hormat. Alhamdulillah dina pengawasan ngabar ayeuna salarosna setiap pelaksanaan ngabar Sabtu syukuring diundang. Tapi kumargi sami aya kegiatan pengawasan ngabitan jam 8. Menawi ayeuna ge nu sumping sekedap lagi berangkat deui. Ayeuna teu bade tabur salapan. Tapi kumargi peringatan Maulid karasan di Masjid Agung deui, upami di masjid anu tebi moal biasa deui wae da perjalanan we kana jeung waktu. Hari kaji mau 5 menit, jadi ke Pejonggarang ka dieu 5 menit gitu. Kamu langsung ngalengit masa detik, napung gitu. Antara dianggo sanes darurat atau dari darurat dianggap. Sementara wis mah situasi aman, kieu we. Ya terus aya ieu eta. Terus gaduh gitu dengan dianggapna dina situasi tertentu gitu. Terang-terang di kamar teh bete sirlebat. Nah, jadi kamar batur teh kamar pos 2 bilih teh tahu kalau manawi biasa we normal. Hadirin jemaah ngabar sumber hormat meninggal karena tema 1 jam lebih dekat dengan Rasulullah dengan kita tempat dibahas. Salah nama setiap saat, bukan 1 jam lagi kita harus dekat dengan Rasulullah. Hanya tentunya bagaimana kita bisa dekat kalau tidak kenal. Nah itu mungkin nanti akan diperjelas lagi siapa Rasulullah itu. Bahkan Simkuring pernah naros Rasul orang mana, orang Saudi.
nya Saudi di mana? Di Saudi ya, nggak apa berarti Pak. Ke Saudi. Nah, jadi ada apa? Ibu Ramana saha komo itu apa pisan. Nah, jadi kedah benar saha kanjeng Rasul. Namanya dekat dan mencintai. Tapi salah rasanya kurang terus dibutoskan. Salah sawios butos orang cinta Rasulullah, butos naon ngalaksanakeun ajaran agama berbicara bukan yang Rasul. Sumping pengawasan di mana wae, jadi di mana mereka ngalaksanakeun wahyu atau syariat agama anu diwahyukeun ka kanjeng Rasul. Jadi lamun urang ngalaksanakeun syariat agama otomatis orang mahabbah kata kanjeng Rasul. Ditabihu sering baca sholawat luar biasa. Sehingga ngarasa rugi. Namun teu hati, namun aya pemengantar terus aya bahasa ngarasa rugi berarti nyaan anjeunna terus biasa berarti terus istiqomah. Para wargi sadayana apa yang mudah-mudahan naon kurang dilaksanakeun termasuk pengawasan ngabar atau pengawasan di mana wae orang sumpira di sumpingan mudah-mudahan orang istiqomah jadi sakumaha halangan oge salami tiasa keneh maksakeun pasti di amalan saya ibadah biasa dilaksanakeun termasuk pengawasan hiji waktu sabangungan pahalana tetap keneh namun memang orang teu memungkinkan eta kauntunganana anu terus biasa proses istiqomah melaksanakan perintah Allah. Jadi jemaah kabar tadi pesan terus dibikeun di awal undangan itu kan tabu 8 jadinya tinggalkan heula kan gede sanes waktu sampai kitu mah kitu mah nah ini sih itu enggak ada jam salapan ngaos 5 menit dugi akhirnya jam salapan kirang 10 jadi insyaallah mau tinggalin lah ngaos oge biasa juga setengah 12 ditamu salapan gitu para lagi sadayana jadi sebutin punten setiap pasal sama kamu ya resol dan ngaos bari refreshing lah gitu ya dan simpuri masih kenara sebenarnya Yusuf masih kena orang itu 26 tahun simpuri kena bujal ke hanapnya kan kena bujal ke luar kena 2 gitu ini masih kena rasa refreshing ajar we gitu pun kena gitulah pilih kuno antara aya wae cenah dan itu padahal orang keras bu pembina ngabar teh saresta iya saresta uninga anak kumaha layar rutinan kuring oge bari gitu ya ampunten ayeuna sumping ka hiji kawasan peringatan Maulid salajengna oge tempatna nya di Masjid Agung jadi Jakarta. Waalaikumsalam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad nabiyya wa rasulah bil Qur'an imam wa hukma. Ini gambar yang berbeda dengan gambar-gambar sebelumnya. Ya, mungkin ini dalam rangka supaya tidak jenuh. Harus ada suasana baru. Kalau biasanya kita menggunakan infocus, tapi mungkin ke depan kita akan seperti ini. Karena yang pertama mengingat dan menimbang Pak Perinya sudah sudah agak lelah kayaknya. Sudah nggak senior. Ya, Pungal Pangwal itu kemarin juga ada musibah ya. Ada petir katanya di rumahnya. Terus kemudian genteng-genteng rumahnya pada bocor, pada rusak. Tidak qalil atas turun. Jadi Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Kita semuanya ketika lahir tidak tahu apa-apa, tidak punya pengetahuan apapun, ya, bahkan tidak pernah mendengar apapun. Ketika kita lahir ke dunia ini,
Nah kemudian karena Allah sudah menciptakan telinga dan penglihatan, oleh Allah difungsikan wajah lakum sam'a, kemudian Allah fungsikan pendengarannya, yang tadinya tidak berfungsi menjadi mendengar, yang tadinya tidak bisa melihat menjadi berfungsi. Jadi yang pertama, potensi untuk mendapatkan pengetahuan itu pendengaran, ya, menguping, mendengar. Alhamdulillah kuping kita, telinga kita masih pada sehat ya, masih normal, ini bisa mendengar secara normal apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian penglihatan, ini kenapa harus dengan melihat? As-sam'a wal absara, tidak cukup dengan as-sam'a saja. Sebab ini juga kan mata itu Allah sudah menciptakan hidayah di dalam mata itu untuk bisa membedakan ini mana yang cantik, mana yang tidak cantik, kan begitu ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Meskipun mata kita dengan mata kucing itu tidak jauh berbeda. Artinya kucing juga bisa membedakan mana pais dan mana bukan pais, kan gitu. Tapi mata kucing itu bukan berdasarkan hidayah. Nah ini hebatnya manusia itu. Kita bisa melihat, kucing bisa melihat, tapi bedanya kalau mata kucing itu melihatnya tidak dengan hidayah, tidak dengan petunjuk Allah. Nah kalau kita, makanya kan Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah ya, dalam doa kita, tunjukkan, perlihatkan kepada saya yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Artinya apa? Bahwa mata itu bisa membedakan mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik. Jadi sebelum Allah memberikan hati kepada kita, hati dan pikiran kepada kita, ini pendengaran dan penglihatan juga bisa menjadi alat pengetahuan. Aspek yang bersifat rohaniah yang ada di dalam jiwa kita. Nah jadi alhamdulillah ya, mungkin sekarang sudah fokus sebetulnya, sudah dibina dengan layar itu selama beberapa tahun, 2 tahun ya, kita menggunakan InFocus tertuju kepada screen. Nah sekarang usaha untuk memfokuskan diri kita kepada pelajaran itu sudah tidak perlu lagi menggunakan InFocus. Jadi fokusnya memfokuskan pikiran dan hati kita kepada apa yang kita pelajari. Nah itu Pak Peri pertimbangannya, tapi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan lebih dekat dengan Roma Irama gitu ya, kan gitu ya. Dulu itu 1 jam lebih dekat dengan Ferdi Sambo misalnya gitu. Ya, sekarang 1 jam lebih dekat dengan Rasulullah. Karena begini ya, bagi kita, bagi ngabar ini, setiap ngabar itu maulid. Jadi setiap ngabar itu kita tidak meninggalkan kata Rasulullah kan. Jadi ketika Rasulullah itu diucapkan, itu sama dengan maulidan gitu. Ketika sholawat itu dibacakan, itu sama dengan maulid. Nah tapi barangkali ini bagaimana kita bisa lebih memahami, lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Ya barangkali berangkat dari pertanyaan supaya komunikatif dan ini memantik jamaah semuanya. Ikhwan akhwat jamaah kabar yang saya rindukan, rindu ke ibu, relax aja. Kita kan disini sehat-sehatnya, serius ini kita tadi kurang tentu satunya pertarusan balik bahasa Sunda, bahasa Indonesia ibu pilih ngawulang teh dengan tos atau napi teu bingung-bingung acan kurang awitangan. Iya mah tos perjanjian kemarin pentingnya tos kesepakatan bahwa ngabar selanjutnya teh bade saresehan penting. Dari pernyataan Pak Dr. Taji bahwa di situ ada dua masalah yang harus dibedakan antara ibadah dan amaliyah. Ini saya cuma ingin mohon disimpulkan hubungannya antara ibadah dan amaliyah. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.